Yes, Super Friends, welcome back to Super Stand. Gokil, nggak kerasa sekarang udah 2021. Waduh, gimana tahun kemarin? Kemana? Nggak kemana-mana? Sama, saya juga jam 10 udah tidur. Tapi jangan lupa, tahun 2021 tahun baru, hari baru, harus punya harapan baru ya. Resolusi kamu 2021 apa? Hah? Moga kabogoh. Aduh, udah kayak Emon aja ini, ya. Mon, jangan ketawa kamu, Mon. Oke, friends, di Super Stream 2021 ini episode perdana nih, ya. Kita bakal ngobrol asik, nggak berisik, barengan sama seseorang. Ini someone, ya. Kalau kata Adele tuh someone like you. Ini seorang pemuda yang punya cita-cita besar, punya karya yang besar, dan sekarang boom, tapi orangnya nggak mau diliatin wajahnya. Heran? Ya, biasanya kalau orang pengen terkenal itu ya, tapi udah pada tahu siapa bintang kita kali. Slipknot. Ada yang ngomong Slipknot. Itu orang yang tidur ya. Tidak tidur. Oke, friends, seperti yang lu tahu ya, kita langsung aja ngobrol asik nggak berisik barengan sama Asep Balon. Oh iya bener, si lapangan futsal. Bang Asep. Halo sih emang karpetnya jukut ini. Jo hayang futsal. Oh, segera sok hayang iya langsung dahar parabna. Bukan ya? Bang Asep gimana kabarnya, Mang? Wah, alhamdulillah kieu we Aduh, tampan dan rupawan. Saya tuh kalau nyebut Mang Asep tuh kayak Mang nggak inilah friends aja ya. Boleh, Kan Yung pertama. boleh, Yung. Super friends ya. Udah datang nih Mang Asep. Duh, Mang Asep lagi. Mang Asep dia tukang batagor aing. Enggak, tapi emang kamu tuh ya orangnya tuh kan anak muda kayak si Pixie kemarin tuh. Iya. Ya, meskipun Siksi mah kolot atuh. Oh ya? Ya bener. Kalau Asep Balon masih muda. Iya. Nah, nih friends, kabarnya udah baik. Tapi Alhamdulillah. sekarang di masa pandemi, ngapain aja tuh? Standar sih seperti biasa Mang. Maksudnya pandemi karena emang nggak ada manggung, jadi saya nganggur. Aduh. Tapi tetap tetap produktif lah. Tetap bikin lagu, tetap bikin lagu. Karya mah masih lah ya. Bikin pesantren pengen tapi belum ada uangnya. Aduh, insya Allah. Iya, insya Allah. Nantilah kita bantu ya, Super Friend donasi ke rekening 7770893 sekian. Hamba Allah gitu tulisannya. Tadi dulu ini ngomongin Asep Balon. Ini kan buat beberapa mungkin ya orang bahwa, Asep Balon teh bahasanya. Ya. Terus, ini mah muda tapi sih kan diheureuykeun atau Ya. secara dimainin. Padahal mungkin ada sesuatu yang Ya. disampaikan oleh seorang Asep Balon. Ya. Sebenarnya kalau Asep Balon tuh pengennya karakternya dikenalnya seperti apa? Kalau saya mah sebenarnya pengen dikenal dengan secara manusia seutuhnya aja gitu. Dari manusia mah kan tidak akan selalu benar, Mang. Maksudnya dari lagu ge kan ya bahasa sapopoe we gitu, bahasa sehari-hari. Oke. Daai saya mah kan bukan budayawan, Mang. Bukan budayawan Sunda gitu ya. Jadi memang ketika bikin lagu Sunda pun ya memang sesuai sapopoe urang we kumaha gitu bahasana teh gitu. Memang sapopoena seperti itu. Jadi weh lagu-lagunya juga kayak gitu. Tapi kenapa memilih lagu dengan genre hip hop? Padahal kan kalau Sunda mah ya udahlah, mau Cianjuran. Sebenarnya saya tuh nggak hip hop 100%, Mang. Semi hip hop, semi biduan. Oh, semi teh nggak kelihatan teh ya. Tapi ada ceritanya itu. Iya. Ya maksudnya ini Asep Balon juga ada ceritanya. Iya, gitu. Ya, dan nggak kelihatan mukanya. Iya. Jadi kalau Asep Balon tuh bukan 100% menyatakan dirinya bahwa gua mah genrenya hip hop, bukan. Iya, emang dia bisa dibilang nama sih dasar nama emang hip hop, nge-rap lah gitu. Cuman lebih
mengeksplor gitu. Hmm. Lebih mengeksplor dari segi musik Oke. gitu. Jadi ente tidak terbatas ku hip hop unggul tapi rek dangdut, Ah. rek reggae, rek ska, rek death metal Yeah. gitu, bebas lah gitu. Tapi mulai kapan itu teh kepikiran bahwa wah udahlah gua mah kearifan lokal dengan Sundanya gua kawinin sama hip hop. Hmm. Itu teh gimana ceritanya? Ya eta mah emang dari 2016 sih pas pertama bikin musik emang baru mulai karena kan orang tuh bisa nyanyi mang. Oh. Tuh bisa Nyanyi mah nggak bisa. nggak bisa sih sebenarnya mah cuman tengenaheun. Oh. Bisa. Sadar diri ternyata seorang Iya. Asep Balon tuh. Jadi dan emang karena baheula resep hip hop oge, resep nge-rap oge gitu. Resep lagu-lagu hip hop akhirnya cigana bisa ya dicampurkan antara rapper Sunda nge-rap gitu lirik berbahasa Sunda jeung si hip hopna gitu. Gitu sih. Nah, kalau ngomongin hip hop kan di luar negeri mah ya di negara asalnya, negara kampungnya, di negara ibunya. Hip hop mah terkesan glamor, swag lah gitu ya. Tapi kalau seorang Asep Balon justru menampilkan hal-hal yang sederhana keseharian. Bahkan dengan tampilan seperti ini, packaging seperti ini juga ini teh hip hop apa sih gitu. Itu teh gimana lagi ceritanya? Sebenarnya mah leuwih ka kejujuran sih mang. Karena itu eta ge sebenarnya masuk kenapa orang di video klip ketika rapper-rapper lain mah kan wah ini glamor, anu dinu helikopter, aya nu dinu mobil mewah, berikut menang nyewa nya teh. Asep Balon keluar tinu keretek. Tinu keretek orang mah gitu. Barejeng. Ini datar. Nih kalau yang nggak tahu keretek ya, keretek itu bukan berarti ini keretek bukan. Tapi keretek itu adalah delman. Ya, karena kan Majalaya itu adalah sebuah daerah yang masih berbasis kerajaan ya. Jadi kuda itu masih ada. Karena kan raja-raja baheula kan cuman di Majalaya mah bedanya si kudanya ada ininya. Jika motor nu pada mawa galon geuning. Kita disebutnya delman gitu. Di Majalaya itu masih ada sampai sekarang. Nu roda tilu teh motornya? Iya, kayak gitu. Ya keretek teh. Makanya di lagu itu guys sebenarnya lebih ke naonnya? Nya lebih ke hip hop mah teu kudu maksakeun lah. Karena loba anu teh hip hop maksakeun mah. Atau mungkin buat Mang Asep gitu ya, bahwa hip hop tuh bukan hanya sekedar genre, tapi ya udah itu mah jiwa gua gitu. Wah, itu mah my life, man. Yo, my life. Tuh, jadi ya memang sebenarnya di lembur oge mang di si hip hop di Amerikanya juga hip hop tidak selalu glamor kok. Ada kok, misalkan si Tupac, wow tuh mang. Iya. Kurang mantep. Tahu maksudnya tahu ya. Bukan kenal kan ada tahu, ada kenal, ada akrab. Almarhum. Iya. Jenat kan Tupac teh. Iya, jenatna tuh. Ada ya jenatnya tuh. Iya, itu kan nggak glamor mang hip hopnya. Meskipun ada beberapa lagu ya, lagu yang memang seperti hip hop kebanyakan, tapi ada beberapa lagu justru dia mengangkat di daerah kumuh gitu. Terus lagu-lagu nanti memang nyeritain tentang kehidupan jalanan dan lain, nggak ada ininya apa namanya teh, nggak ada glamor nah. Jadi memang sesuai kejujuran Jadi seorang Asep Balon tuh berarti ingin menyuarakan kejujuran. Iya, kejujuran Wah gila, ini jarang terjadi anak muda mau jujur, karena biasanya kalau anak muda kan pengen itu kesan glamor, sultan. Iya. Kalau Asep Balon mah apa adanya. Kieu gitu. Ya mata kemarin kan di video klip. Iya. Beberapa kali ketika batur mah di mobil gitu di helikopter, orang mah di keretek. Betul. Meskipun pas menit kedua aya loga aing teh labuh. Terus ketika yang lain misalkan nyewa tempat gitu, orang mah di lapang mengbal, tukangeuna sawah. Jadi ya saya lah gitu. Natural aja. Natural, gitu. Apapun itu tanggapan orang tentang Asep Balon, gua mah gini aja dah orangnya gitu. Bodo amat gitu. Tapi kan ada nggak dari lubuk hati seorang Asep Balon, gua tuh harus diterima di masyarakat? Lamun disebut atau benar-benar cuek, ya udahlah gua mah karya aja. Lamun disebut di lubuk hati yang terdalam, punten ieu musik sedihnya. Nanti kasih efek. Kalau emang dari lubuk hati yang terdalam tuh pasti aya mang, pasti ada pengen diterima ya. Karena ketika lagu Abi bisa banyak yang apresiasi, eta memang atau oge gitu. Yeah. Tapi mungkin lebih banyak yang selama
orang ngerasa benar selama orang apapun misalkan entah itu di lagu selama orang memang merasakan seperti itu dan orang merasa benar jujur gitu udah jujur apapun yang orang lain bilang tenang naon orang. Oke. Berarti sekali lagi ya Asep Balon mas soal kejujuran udah pasti nomor satu. Sebelum berkarya gue mau jujur dulu. Iya. Entah itu karya yang mau diterima tapi tetap gue mah menyuarakan kejujuran. Betul. Wah, betul. Karena kieu mah loba oge nya dengan kejujuran eta maksudnya dengan lagu yang simple sebenarnya makanya nyaritakeun sehari-hari terus ditikung ku babaturan emangnya pasti pernah lah nya. Ya. Puasa ini. Kurang nu nikung. Jadi tah cuman sehari-hari gitu tapi memang jadinya kan banyak yang ngomong wah kampungan. Wah receh. Yeah. Tapi ai urang mah maksudnya nya tenang naon gitu lamun cek si Surabigelo mah mending keneh dagang bala-bala tapi kabeli mobil daripada dagang mobil tapi teka beli gorengan sukro teka beli udud-udud acan misalkan. Wah gimana ya ngerti mang mending keneh dagang bala-bala kabeli mobil kabeli helikopter kabeli apartemen misalkan bener daripada dagang mobil tapi teka beli mie acan misalkan atau rokok ya. Dan ini luar biasa seorang Asep Balon. Oke, terima kasih. Masih ada segmen berikutnya. Tapi tenang, Asep Balon, friends, lu harus menikmati Cavino dulu. Ya. Dan boleh sebat lah. Iya tuh boleh. Nah ini udah Super Friends ya. Kita masih punya super gift dari Super Friends untuk 5 orang. 3 orang itu bisa mendapatkan merchandise dari Super Friends. Caranya silahkan kasih komentar positif ya. Tentang Asep Balon ataupun tentang apapun ya, terutama tentang Asep Balon, melihat sosok Asep Balon itu seperti apa. 3 komentar baik, hal yang positif, kita bakal kasih super gift dari Super Friends. Untuk 2 lagi ya, nanti kita bakal ada uang tunai 200.000 masing-masing 100.000 rupiah, tapi ikutin aja, masih di Super Stream. Kita nikmatin dulu, Cavino. Wah, udah mulai hujan di sini mah. Ya, di sana hujan nggak? Tapi nggak apa-apa. Biar makin cahdu emang ya. Iya, bener. Nah, ini Mang ngobrol lagi lanjutin Mang. Sedikit mengulik tentang karya dari seorang Asep Balon. Instagram centang biru. Ngeledek. Acan mah aing centang biru mah. Ngeledek mah. Iya, fiksi yang centang biru itu. Nah, tapi kan followers sudah banyak di Instagram. Ya, alhamdulillah. Berapa Kak? 218.000. 218.000 ya. Nggak banyak sih biasa. Udah gitu karya di YouTube viewers sudah jutaan. Alhamdulillah. Subscriber sekarang 321.000. 321.000. Itu baru segitu, nanti nambah terus ya. Tapi ada tapinya. Siap. Meskipun banyak karya, singlenya banyak, kenapa ngeberani ngeluarin album? Sebenarnya mah lain tewani mah. Cuman ada rencana untuk bikin album teh memang ada, memang udah berjalan tapi seteh yang album pernikahan heula mang gimana ini? Jadi emang geus aya. Memang udah ada rencana. Sebenarnya 2020 teh harusnya rilis mang album pertama. Oh, kirain itu seharusnya 2020 tuh nikah. Iya. Kan mantannya udah nikah duluan. Anjir. Aduh. Pai. Kata HP mau nanya telepon antep aja. Tong diangkat pinjol eta. Fintech. 2020 sebenarnya pengen ngeluarin karya album. Ya, cuman karena ya seperti yang kita tahu gitu. Tadinya kan pas rilis album teh yang bari silaturahmi oge. Oh iya. Ke barudak misalkan pengen keliling Jawa Barat lah minimal tour gitu sambil tour pas sambil promo album. Tapi kan karena pandemi jadinya ya mau tidak mau di ya heula karena jeung si album lagi can jadi. Tadi dulu kalau ngomongin single teh berapa? Ada sekitar 20, 30? Kalau sama yang kolaborasi itu ada 30-an mah.
Banyak atuh. Iya. Bisa dijadiin album gitu. Nah, kalau album bikin berapa lagu? Rencana mah pengen 12, 13 sama bonus track. Oke. Dan itu lagu baru semua. Aduh, tapi kalau menurut Feng Shui mah kurang baik kalau 13. Iya sih. Heeh. Iya sih berarti 11 aja lah. 11-nya. Heeh. Jika pemain mengbal. Oh iya janganlah berarti ya. Iya. 15 lah. 12 lah. Ah, 15 lah. 15 teh kamari Hongkong, Mang. Oh iya. Iya. Ya udahlah, 19 lah. Iya. Oh, rencana sekitaran lah, sekitar segitu. Kalau ngomongin lagu mah udah siap. Ya. Tinggal Ada baru untuk materi mah geus beres, Mang. Cuman di eksekusinya baru 40-50% lah, karena di album itu teh karena emang abi judulna silaturahmi gitunya. Jadi banyak kolaborasi banyak kolaborasi dengan musisi-musisi yang beda, berlintas genre, lintas bahasa. Oke. Nah, kan biasanya seorang netizen tuh taunya hanya nanya album kapan bikin atuh. Ya. Emangnya gampang bikin album? Ya. Saya ripuh mah mau duit mah. Selina modalnya gede ternyata. Apa yang bikin sulit seorang Asep Balon untuk mengeluarkan album? Salah satunya itu, maksudnya apalagi pandemi gini kan, otomatis kan semua musisi pun sama lah, semua apa ya, menahan lah ya, nahan. Ya, tapi kalau ngomongin teknis bikin lagu dan lain mah udah betul bisa lah. Dan yang paling ini teh karena kan balik lagi si lagu-lagu nanti banyak proyek kolaborasi. Oh, jadi nah yang bikin susah tuh ketika orang bisa si teman sayanya yang collab sama sayanya nggak bisa, jadi mengatur waktu nate rada-rada susah gitu. Aduh, padahal yang paling gampang tuh ada yang available banget, kameramen Superstream, Emon bisa itu, collab. Bisa aja angkanya, Mang. Kalau Mang ayah lah, jarum super setengah mah. Dipalastikan. Setengah 10.000. Nah, ngomongin album, ya. Apa tema yang ingin diangkat oleh seorang Asep Balon? Tema si album teh lebih ke naonnya dua sisi sih sebenarnya, karena seru sih di albumnya teh karena menampilkan dua banget yang berbeda gitu dari si Asep Balon teh. Oh, karena, bukan dua sifat, dua karakter yang berbeda, entah itu dari bahasa. Oke. Jadi rencananya ada mungkin 60% berbahasa Sunda tetap seperti biasa, yang 40% lagi lagu berbahasa Indonesia. Nah, ini pasti ada maksud dan tujuan. Kenapa harus memasukkan lirik bahasa Indonesia? Apakah ingin melebarkan market? Kalau secara iya mah, kenapa bahasa Indonesia ya? Yang pasti mah karena kalau bahasa Rusia mah saya nggak bisa. Itu juga salah satunya melebarkan market. Oh, kalau bahasa kalbu udah keduluan sama Titi DJ. Bener, mun bahasa Arab pajarkeun ke Arab gundul. Teh urang baca. Cek baru penonton teh amin. Ya, kebayang orang ngarep bahasa Arab, penonton amin. Tapi udah kebayang. Ya. Oh, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris belum berani bahasa Inggris teh. Can wani mah nulis bahasa Inggris teh. Jadi sekarang mah Asep Balon tuh pakai lirik bahasa Indonesia. Ya, untuk di album. Sebenarnya mah kemarin-kemarin juga udah, Mang. Udah nyoba rilis. Kemarin yang terakhir rilis teh lagu tentang ibu. Itu berbahasa Indonesia. Terus saya kan punya grup hip hop namanya Maja Tribe. Dulu itu lagunya bahasa Indonesia juga. Nah, di album ini pengen lebih jadi mengasih pilihan lah, merek pilihan ke pendengar teh, bahwa karena kan banyak oke ngomong yang alhamdulillah sih seneng banget gitu ketika kemarin misalkan di video yang Dadas itu ada, Mang saya orang Banyuwangi, Mang saya orang Kediri, nggak ngerti lagunya tapi saya suka gitu. Mang kali-kali bikin dong lagu bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa musik itu bahasa universal. Betul. Jadi sebenarnya mah tidak masalah mau bahasa apa juga, mau bahasa Trinidad Tobago, bahasa Gabon ya, karena kan kalau misalkan musik Korea kadang sok ngilu sedih gitu, padahal orang teh teu ngarti naon eta teh lagunya nyeritakeun tentang ngumbah motor kan, nyeritakeun tentang ngabenerkeun kenteng musim hujan, tapi sok kan jadi sedih gitu. Iya benar. Gitu sih. Jadi sebenarnya enggak, tapi ya tetap sih
salah satu kepengen saya memang saya teh pengen lagu bahasa Sunda khususnya itu bisa diterima oleh semua ya. gitu. Kayak sekarang tuh kan kayak lagu berbahasa Jawa kalau kita lihat YouTube bisa nasional. iya trending kan Betul. hampir 50%. Nah, saya teh pengen lagu Sunda ge pasti bisa gitu. Bisa. Gitu. Jadi kalian jangan malu cek saha Sunda teh karena kan stigma teh selalu Sunda teh kolot, Sunda teh buhun lah. enggak kok. Ada juga gitu. Maksudnya saya juga nyoba buat bikin lagu Sunda yang itulah salah satunya kenapa jadi bahasa keseharian gitu. Bahasanya nggak terlalu berat lah. Mungkin Dan ini mah bukan ya. disebutnya teh apa ya, ngaguar iya, gitu ya. betul. Dan gini mang, kan banyak yang ada lagu Sunda mah teu kieu, kuduna lagu Sunda mah lemas, kuduna lagu Sunda mah gini gitu kan. Ya itu kan udah ada pop Sunda gitu kan. Misalkan siapa Abil Jatnika, Fani Sabila. Itu bagus juga. Nah, ini mah Sunda dalam keseharian we ini mah. Kita misalkan saya Mang Fiksi, kita hanya memberi opsi baru buat orang-orang Sunda bahwa musik Sunda juga bisa loh dibuat reggae, bisa dibawa ke hip hop, bisa dibawa kemana gitu. Tapi Asep Balon nggak tertarik bikin lirik bahasa Inggris. Tertarik tapi dah hese. Tapi itu bisa. Abal wae itu balalan. Kurang teh ku guru bahasa Inggris kelas SMA teh bikin disebut murid goib mah. Karena kantong na aya wae jelema eueuh. Jangan ditiru tapi ya, itu tidak baik. Ini yang nggak tahu kantong itu tas. Ya, tas. Ya, kalau orang Bandung nyebutnya kantong berarti tas. Karena orang juga waktu itu pernah kaget ruas gitu. Mana mau kantong tuh? Kantong. Sugatnya mau keresek ya. Kirain teh bawa kresek gitu, kantong kresek. Oh, ternyata itu teh tas. Kantong. Jadi itu mah kantong mah. Tapi luar biasanya meskipun Asep Balon ini bisa dikenal oleh guru bahasa Inggrisnya adalah murid yang goib, ternyata Asep Balon itu seorang visioner. Tidak percaya di masa pandemi orang-orang pakai masker. Ya. Asep Balon sebelum ada COVID-19 pakai masker. Sabeungeut-beungeut. Jadi baheula teh suatu malam hari Kamis wage. Saya teh menerima mimpi gitu. Jadi tutuplah wajahmu. Akhirnya kebuktian sekarang kan semua orang pada pakai masker. Meskipun sebenarnya nama anggar kuduna pakai masker mang karena ada irung mah bolong. Irung mah bolong. Coba kalau resep ini irung coba. Bisa. Coba. Oh iya bener. Bisa gue aya teknik hiji deui urang. Daek we dipelong. Ayah ada kalau udah curi tapi ketutupan. Bener-bener bisa dikira dipangpet. Ya. Diperhatikan ampun-ampun. Dulu ini orang-orang mah pengen terkenal, itu kan diliatin wajahnya narsis. Seorang Asep Balon malah ditutup pakai masker. Ya justru eta mang orang teh pakai topeng gitu. Karena kan seperti apa yang sering diajarkan gitu kalau kita tuh sebagai manusia tidak boleh sombong, tidak boleh ria. Maka dari itu saya menutup wajah saya. Karena atau kalau mungkin Asep Balon tuh dalam agama kan kita selalu diingatkan untuk menutup aurat. Atau mungkin aurat versi Asep Balon tuh ini wajah. Enggak sih, lebih ke kita tuh karena kalau saya dibuka nih misalkan kenapa saya menutup muka saya? Kalau saya dibuka sama saja saya memamerkan ketampanan saya, Mang. Gitu dan lamun ya nama jadi saya teh nggak mau kalau misalkan musik atau lagu atau apapun yang saya bikin misalkannya orang-orang teh suka banget ditanya lagu misalkan kieu babaturan orang misalkannya tuh si Ita resep Lisa Blackpink misalkan Lisa gitu banget ciga Rambo ge si Kipai ngaranna apa teh laguna Pai apana teh nya eta we how you like that eta hungkul hiji kan jadi tidak benar-benar mengapresiasi si karyanya sendiri. Betul. Anjing kan jelema bener. Iya anjing ngomong. Tapi ini kita penasaran ya. Bolehlah Asep Balon untuk memperlihatkan wajahnya pertama kali mungkin ya di Superstream. Oi, Super Friends ini pasti udah nggak sabar ini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Bener boleh? Boleh lah. Wah, curi Superstream nih seorang Asep Balon akan buka topengnya. Untuk pertama kalinya saya akan membuka buff saya di sini.
Jadi hampuranya mah hampura barudak cuman dah kumaha nya. Ini harus di video. Nah, itu kamera teh. Oh, itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ding. Wow. Wanti corona. Wow. Super Friends, gagal ini mah ya. Ternyata seorang Asep Balon. Gak bakal dibuka ini. Gak akan. Beneran? Karena ya itu, biarin aja mau sampai tua. Jadi kalau saya gini mah, saya tuh umurnya lamun dinu, ya mah gitu tah, tidak terbatas. Jadi batur kan tak apa, orang bisa selalu muda, forever young. Ya udahlah Super Friends, biarin lah. Mungkin topeng ini menjadi misteri buat Asep Balon, tapi karyanya seorang Asep Balon ini jangan menjadi misteri. Betul. Ini harus disebarluaskan. Amin. Apalagi ada kabar baiknya bahwa di awal 2020 Asep Balon itu sampai tur Jepang. Alhamdulillah. Dan kalau Ustaz, Dubai juga ya? Dubai, alhamdulillah. Duh, itu ceritanya gimana itu? Wah, sedih. Jepang itu memang salah satu iya sebenarnya disebut naonnya ya Allah mah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini mah. Dulu teh emang orang teh selalu heureuy jeung barudak teh ketika ditanya tujuan maneh naon sih? Maksudnya bukan tujuannya, lebih ke salah satu keinginan maneh naon sih nu ieu gitu, dan orang teh selalu ngejawab orang hayang manggung di luar negeri lewat musik gitu. Meskipun eta kan pada saat itu orangnya tidak mempercayai itu mang karena bisa gitu asa henteu gitunya. Makanya pas kemarin ada satu komunitas di Jepang, BVJ bikin itu adalah Baraya Viking Jepang. Oh iya. Mereka tuh setiap selalu ada acara tahunan, Summer Festival sama Winter Festival. Nah, awalnya tuh pas di Summer Festival ternyata banyak band-band di sana yang orang Sunda di sana bawain nge-cover lagu saya. Oh, gitu awalnya. Ternyata karyanya udah sampai Jepang. Alhamdulillah. Nah, pas yang Winter Festivalnya, mereka alhamdulillah ngundang saya. Saya tak asa. Saya pas di telepon sama si penelitiannya juga, sampai saya ngulang dulu, Mang. Benar, ngulang dulu gitu. Apakah ini benar ya Tuhan? Iya, karena itu salah satu salah satu tujuan target lah gitu. Siapa orang yang pertama kali dikabarin bahwa Asep Balon ini akan manggung di Jepang? Tuh si Emang. Ada dia mah. Siapa? Ada si SG, si Emang Surabigelo pada saat itu. Itu orang ya, karena kan saya diwadahi sama satu label indie bisa dibilang. Bukan label sih, riungan barudak lah. Namanya SG Entertainment. Nah, si SG Entertainment ini ada si Surabigelo namanya, yang apanya ya? Naonnya disebutna raja terakhir lah meureun. Jaga kahijina. Nah, itu sih pertama bilang ke Jepang itu adalah pengalaman pertama Asep Balon naik pesawat. Kalau naik pesawat mah sih nggak pernah dulu keur baheula keur beunghar keneh. Ya namanya hidup ya. Berputar. Iya, cuma betul. sayang kalau Asep Balon rodanya kempes. Pernah sih, cuman kalau untuk ke luar negeri itu pertama kalinya. Ngurusin visa sendiri. Iya, sendiri. Dan salah satu penyesalan saya itu cuma satu sebenarnya. Apa tuh? Karena saya cuma sendiri berangkat ke Jepang. Serius? Beneran. Karena di sana tuh berkolaborasi dengan band sana. Jadi mereka tuh kan punya band nih, si teman-teman komunitas Sunda, komunitas featuring Asep Balon. Betul, kayak gitu. Oke. Saya pengennya mungkin suatu hari nanti bisa bareng-bareng sama anak-anak SG Entertainment yang lain. Amin. Mungkin siapa tahu ini Baraya Viking Jepang juga nonton. Iya, bisa. Disapa-sapa dulu lah boleh. Halo BVJ, barudak. Love you pokoknya mah. Kayak orang kadinya deui. Nonton acara BVJ sok butuh MC itu. Iya, pasti. Tapi saya
Itu nya pasti butuh gitu mah. Boleh lah sepaket lah. Bisa. Siap ke barangnya. Aya meureun. Urang masih diajak ke bener jeung silang ieu mah ayo mah. Bisa lah bahasa Jepang mah. Ika gitu doang mah tuh bisa lah. Wah, itu seru sih kemarin pas di Jepang. Terus apa hal yang nggak dilupain oleh seorang Asep Balon di Jepang? Jujur yang paling tidak bisa dilupain di Jepang itu pas saya bawain satu lagu saya. Karena ekspektasi orang teh baheula teh mah enggak Sugante bukan acara sebesar itu gitu. Ini festival gede. Bukan festival gede sih, memang nggak terlalu gede, cuman kalau dengan ekspektasi saya bisa dibilang jadi di concert hall gitu. Concert hall gitu. Kurang lebih kapasitasnya kemarin tuh 1.000 orang lah ada. Dan itu saya benar-benar di luar ekspektasi, Mang. Orang Sugante kabayang teh apakah di kafe gitu atau di apa gitu awalnya atau cuman kayak private party doang gitu kan. Tapi ternyata pas kesana loba oge gitu, dan ternyata loba orang Sunda di situ teh Mang. Wah. Orang Pacet, orang Sekeloa, orang loba Mang asa di ngobrol teh asa di iya we di lembur sorangan. Asa di puncrut. Tapi satu momen yang saya paling nggak bisa dilupain itu adalah pas saya bawain lagu Dadas pertama naik ke panggung teh. Dan yang sebelum itu teh kan saya di backstage dulu nih. Di backstage dulu. Tah pas si MC udah mulai kayak mau presenting, si penonton teh Asep Balon, Asep anjing eta asa. Dan pas nyanyi lagu Dadas itu alhamdulillah segedung pada nyanyi. Gokil. Alhamdulillah sih bisa ada di IG saya juga. Kepuasan seorang seniman lah ya. Ya. Ataupun musisi bahwa ketika karyanya bisa didengar lagi ataupun bisa dinyanyikan orang lain bareng. Wah, itu mah udah itu sih salah satu yang paling tidak terlupakan. Jepang berapa hari? Seminggu lebih. Seminggu lebih? Ya. Main berapa kali? Main sekali sih itu acaranya. Dari situ langsung lanjut ke Dubai? Ke Dubai, Februarinya. Alhamdulillah. Oh, selang berapa hari? Atau langsung? Atau pulang dulu ke Indonesia? Pulang dulu ke Indonesia. Guys, pulang dulu ke Indonesia. Langsung, alhamdulillah sih. Dubai sendiri? Dubai sendiri juga. Karena itu kalau di Dubai lebih ke private party. Private party kalau ke Dubai. Serius? Iya, jadi ngundang? Ya undang-undang dek naon urang mah ke ditu. Dek aing dagang kupat aing. Sultan. Jadi orang Indonesia yang ngundang. Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia sih yang ngundang karena di sana tuh ada kayak mungkin komunitas mah bukan, cuman paguyuban biasanya. Iya, mungkin ya. Jadi barudak orang-orang Indonesia tuh kalau di sana bukan hanya orang Sunda, Mang, ada orang Jawa Tengah, ada orang Surabaya, ada orang Malang. Bahkan pas di acaranya tuh kan alhamdulillah acaranya tuh di kapal pesiar, Mang. Diaj manggung ngeteh. Aing biasa numpak rakit sok Mang bayangkeun. Biasa numpak rakit di Majalaya. Ujug-ujug ke kapal pesiar. Alhamdulillah, tapi di sana juga ada orang India, ada orang Pakistan. Ada orang apa ya? Pokoknya bukan hanya orang Indonesia kalau yang waktu di Dubai. Itu seru sih. Itu sih private-nya apa ulang tahun gitu atau apa itu? Itu hampir sama kayak acara tahunan gitu. Jadi selalu ada kayak gathering gitu, gathering gitu. Dan yang lucunya gini, Mang. Sebenarnya di Dubai itu sangat susah bikin acara. Makanya dibikin di bahkan untuk kayak di Indonesia mungkin kayak bikin acara di kafe gini tinggal izin ke RW misalkannya atau ke polisi. Gampang sebelum gitu. Corona mah gitu masih babari lah gitu. Tapi kalau di Dubai itu bahkan untuk bikin acara kecil saja di kafe aja gitu atau di apa itu susah banget. Bahkan cenderung nggak bisa gitu. Makanya nggak jarang kan gitu. Dan kemarin anak-anak punya ide yang cukup brilian. Mereka bikin acaranya di kapal pesiar yang sambil jalan gitu. Gokil. Nggak kebayang kayak Jepang sama Dubai kan. Kalau Jepang makanannya makanan mentah. Dubai mah kan udah masuk Timur Tengah pasti yang kambing gitu. Iya, ada nasi sangu emang para ranjang gitu. Nasi biryani. Paranjang. Jika sangu koneng tapi lain. Jika sangu koneng. Alhamdulillah. Tapi yang paling tidak bisa dilupakan di Dubai itu apa? Aing ditewak polisi, Mang. Karena kieu. Karena saya di Jepang pun gini, Mang. Saya enggak pakai topeng aja. Topeng kemana-mana. Karena tapi kalau di Jepang tuh culture-nya tuh masing-masing.
Kan lamun di Indonesia kabayang misalkan orang kieu mang ka mall misalkan, pasti pada maralongkeun ieu kunaon jelema teh geledug gitu. Oh itu kunaon sih gitu. Di Jepang mah enggak. Ketika misalkan saya naik kereta, jadi masing-masing aja mau rek pakai baju naon rek. Oh, karena gitu. mungkin disangka ini bagian fashionnya. Iya, mungkin gitu. Tapi kalau di Dubai beda lagi. Jadi waktu itu saya datang ke Dubai Mall, gini gitu pas mau bikin vlog, langsung disamperin sama Laskar. lain security. Pelangi Laskar. Pakai dasi. Pelangi. Pakai dasi. Dan itu sekirain teh hanya akan ditegor, Mang. Awalnya dibawa ke kantor mallnya, terus ditanyain kenapa saya berpakaian seperti ini. Bisa ngejawab, bisa. Alhamdulillah bisa. Karena mereka nanyanya bahasa Inggris waktu itu. Yang paling ngerinya adalah ternyata saya setelah diinterogasi oleh si security mallnya, datang juga si kepolisian Dubai-nya. Saya tuh disangka teroris, Mang. Serius, orang mah. Aing 4 jam diinterogasi, ulin nggak bedo. Terus yang ngebantu siapa? Ya ada teman-teman di sana. Kok mau ya bisa dibantu? Aing kebayang udah waktu itu kumaha. Tapi yang luar biasa ini pasti seorang Asep Balon ini secara pesan lah. Ya. Kan bisa dibilang tadi di awal gue tuh punya cita-cita pengen manggung di luar negeri, diketawain sama teman-teman. Betul. Tapi akhirnya kejadian. Benar. Nah, kalau buat misalnya teman-teman di sini nih, Super Friends, yang wah gue mau udah pokoknya bakal habis-habisan hidup dari musik. Apa pesan yang disampaikan? Pesan yang buat baru yang merintis di musik. Pesan dari saya mah, mending kamu jadi PNS, bro, atau naon gitu. Ulah jadi musik. Meh orang terloba saingan. Datang tuh. Re. Nah, yang pasti mah nyata yakin. Yakin adalah salah satu menurut saya mah yang paling penting itu adalah yakin dan total. Yakin dan total. Total itu penting cek orang. Karena ibaratnya kieu Mang, misalkan Mang pengen punya mimpi di musik teh besar gitu. Ibaratnya Mang misalkan main jinga poker atau main poker gitu. Hayang menang duit 100 juta. Tapi aripot 2000. Kaburu udek. Lilanya hayang menang 100 juta, bener nggak? Kebanyakan orang tuh kan seperti itu, ngimpinya gede tapi embung berkorban gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya sesuatu yang besar, ya kamu juga harus mengorbankan sesuatu yang besar. Totalitas. Betul, totalitas. Dan memantaskan diri. Iya, keyakinan. Upgrade skill. Jeung doa ti kolot. Wih, ini luar biasa. Itu karena terbaik. Oke, nah itu kan tantangan dari teman-teman Asep Balon bahwa malah mungkin di luar negeri. Ternyata Asep Balon bisa. Nah sekarang di Superstream Asep Balon kita tantang, apakah dia berani, untuk membuat nge-rap tapi menyematkan lirik Super Friends. Super Friend. Ya. Kita tantang. Karena sebenarnya Bang, saya bisa tuh tidak terlalu terampil, jadi mohon dimaafkan kalau misalkan banyak kekurangan. Pokoknya yang penting usahanya. Oke. Super Friend ya. Oke. Bentukannya mau apa? Gak apa-apa, akapela lah. Akapela, oke. Nah, mau gelas nih. Yo, ngaran aing Asep Balon dan aing enak aya di acara Super Friend. Salah satu acara anu menurut aing keren. Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, nepi Senin. Kurang terus usaha, mikir dan gawe 1000%. Aing ti Majalaya, aing lain sasaha. Urang terus kerja keras karena urang rumasa, urang lain jelema aya. Loba nu nyebut urang kampungan, loba nu nyindir teu karuan, tapi aing ngan cukup ngabandungan. Ternyata nge-rap spontanitas tuh susah ya, lumayan. Ternyata lebih baik Bang Komeng kalau spontan. Tapi orang sepaduli rek maneh nyinyir ku urang ditangtungan karena urang boga tujuan. Tamat. Gokil lah Asep Balon. Ya, jadi buat lo ya Super Friends yang pengen nyoba nge-rap, kalau nggak jago-jago amat, wah janganlah, karena nanti jatuhnya nge-rapnya ngerepotin orang-orang. Dan buat editor tadi yang itunya disatuin ya. Yang jedanya tadi hijikeun. Friends, gue mau ngingetin lagi nih ya buat lo semua, untuk 5 orang ya.
Tapi 3 orang ini yang bakal dapetin merchandise dari Super Friends, yaitu kasih komentar positif, komentar terbaik kalian, dan 2 orang lagi nanti masing-masing akan mendapatkan Rp100.000. Tapi nanti pertanyaannya, ya. Sekarang mah kita Kavino dulu. Wah, Kavino ini belum, enak cheers, banget, bro. Cheers ah. Cheers dulu lah. Cheers. Wah, ternyata susah ya nge-rap tuh ya. Alhamdulillah lumayan. Kalau dari Asep Balon, Ya. teknik apa berarti yang harus pertama kali dikuasai kalau kita pengen nge-rap? Nah, ini juga sebenarnya salah satu keresahan saya Mang selama ini gitu ya. Karena banyak yang menganggap rap itu hanya sekedar ngomong gancang hungkul. Banyak yang misalkan orang mah teu bisa nyanyi, nge-rap we da nge-rap mah babari. Betul. Banget sih eta babari anjing. Memang ternyata pas saya belajar itu ternyata banyak, misalkan dari mulai teknisnya, ada yang namanya multisyllable. Waduh. Misalkan multisyllable itu gini, kayak kebanyakan pasti kan orang awam atau yang nggak tahu itu pasti rap itu hanya tentang akhirannya doang. An misalkan. Tapi ada teknik rap yang namanya multisyllable. Apa contohnya kayak gimana? Misalkan gini, kalau itu mah disamainnya sama dalam-dalamnya. Misalkan berlari, mengabdi, mencari, EAI. Oh. Itu multisyllable namanya. Terus ada juga yang namanya wordplay atau permainan kata. Itu banyak wordplay tadi itu apa? multisyllable. Dari kemarin ada acara keren dari Super Nah, Friends. itu itu kemarin enggak. Oh, enggak masuk. Karena kemarin itu AN. Kalau Super Friend itu per friend N. Atau misalnya AE. Nah. Kalau itu apa nge-rap? Enggak. Kalau Super Friend itu multisyllable-nya sama keren, persen. Oh. Jadi sama 2 suku kata gitu yang dirimakan. Sama tongerep jauh ya? Oh. Beda tongerep. Terus ada yang namanya wordplay juga, Mang. Wah, itu apa itu? Kalau wordplay itu permainan kata. Jadi ada misalkan satu kata yang punya 2 arti yang berbeda. Misalkan satu kata, 2 arti yang berbeda. Kalau 4 arti berarti foreplay. Hese sih ya. Tapi bisa juga misalkan gini, satu contohnya nih, kayak ada lirik teman saya si Jomelian. Aku di sini terus diamati dan mereka menunggu. Aku di sini terus diamati sampai menunggu dia mati. Waduh. Diamati sama dia mati sama kan katanya, tapi beda arti. Ada yang seperti itu. Ternyata itu disebutnya wordplay, permainan kata. Terus itu, ada lagi? Itu cuman itu kayak per wordplay suku kata. Terus ada wordplay referensi. Misalkan kayak aku panas bagaikan suluh misalkan. Itu kayak metafora gitu. Main-main gitu-gitu. Aku panas seperti ganas karena aku orang Subang. Sia-sia. Jadi sebenarnya rumit sekali, Mang. Justru eta keindahan dari lirik rap teh ketika nguliknya itu loh. Itu nu resepna teh gitu. Kalau seorang Asep Balon ini influencernya dari siapa? Influencer mah Anya Geraldine tuh, Bang. Ya kalau influencernya dari siapa? Influencernya kebanyakan pertama mah yang pasti seperti anak muda pada zaman saya gitu ya, pasti Eminem. Tapi setelah tahu Eminem, saya karena orang merasa bertanggung jawab. Nah, ini juga banyak nih yang tidak dilakukan. Mereka hanya menggunakan platform hip hop, mereka hanya nge-rap tapi tanpa tahu apa itu hip hop. Hip hop teh naon gitu. Saya mah ketika saya menyukai apalagi saya ketika mulai nge-rap, otomatis saya langsung cari tahu, belajar didalami apa itu dalaman hip hop. 80-an teh gimana, 90-an teh gimana. Dalaman rock itu harus diituin. Ulah tuh. Iya, maksudnya jiwanya. Iya, jiwanya ya. Gitu. Sampai segitunya. Nah, kalau arti nama Asep Balon itu apa?
arti nama Asep Balon itu sebenarnya jero, Mang. Itu tuh ada filosofinya. Oh, ini yang ditunggu. Saya teh puasa 40 hari waktu itu teh mencoba mencari nama Asep Balon ini. Bukan dari orang tua namanya ini. Bukan ini mah. Jadi Asep itu kan selalu identik dengan orang Sunda. Oke. Dan balon itu pada saat itu saya membayangkannya adalah balon gas yang terbang tinggi. Oke. Dan Asep Balon itu adalah orang Sunda yang terbang setinggi-tingginya. Wah, luar biasa. Ya, ternyata orang Sunda harus bangga ya. Apalagi jangan mau kalah dengan orang luar negeri. Orang Itali itu punya, kalau ngomongin klub bola, punya kebanggaan Ya. AS Roma. Tapi Ya. kita orang Sunda punya ASEP, Asep. Si nyambung nih. Siap nuhun, Bang. Kalau musik buat seorang Asep Balon apa artinya? Untuk sekarang mah, kalau untuk sekarang ya musik itu hidup sih, menurut Kan saya. katanya selama pandemi nggak ada manggung, berarti kan tidak terhidupi. Tapi tetap, karena saya itu kan emang dari awal total emangnya balik lagi gitu ya. Dari awal saya dari tahun 2016 ketika memutuskan buat nge-rap, ketika memutuskan buat berkarir di musik, saya nggak kerja apa-apa. Saya meskipun wah anjing ripuh gitu mangnya selama 1 tahun teh nggak Sempat dapat. jadi penyiar kan? Iya, sempat jadi penyiar juga. Sebelum sebelum bermusik itu mah, Oke. sempat jadi penyiar. Makanya kalau dibilang musik itu apa ya, menurut saya hidup, karena sekarang bukan hanya tentang pemasukan doang sih sebenarnya, tapi kan musik itu bisa bikin kita sedih, musik bisa bikin kita semangat, Ya. musik bisa bikin kita rungsing juga, Ya, ya. kayak majikan angkot misalnya. Dan Pas dilihat ada gaang, apa itu gaang? Gadis angkot. anu sok make underrok pondok pasti dikitu-kitu geuning nya. Ya, Dibetotan we tuluy. Jol hate urang kadang sok sia teh. Nya geus atuh make nu panjang udah mau jadi manjangan rok mana Baju teh hideung bodas, disangkana zebra lain padahal si garengit kebon. Jadi gitu, Mang. Musik itu adalah hidup. Oke. Ini luar biasa ternyata Asep Balon itu yang punya filosofi. Tapi kalau ngomongin harapan sekarang atau ke depan, Asep Balon tuh harapannya apa? Harapan saya mah sebenarnya tidak muluk-muluk, Mang. Saya mah hanya ingin punya kontrakan, punya apartemen, mobil Terus genap, tunjung itu mah. terus kawin jeung budak haji, terus Bapakna teh geus gering-geringan. sebenarnya mah yang Sambil gitu. tadinya bawor bapakna. Gitu gitu oke. Tuh, niatnya juga seorang Asep Balon tuh kan Enggak. memang seperti itu, makanya ditinggal nikah. Anjing. Ya itulah harapan mah, yang pasti mah saya mah cukup hanya ingin, mau itu di dalam hidup atau musik, saya pengen bermanfaat buat orang banyak. Amin. Dan saya mah pengen, salah satu tujuan saya tuh ketika saya meninggal banyak orang yang nangis gitu Luar biasa, berarti sosok Asep Balon tuh sangat dirindukan ya. sampai orang-orang tuh pada nangis. Ya, Tapi kalau pesan-pesan buat Super Friends apa? pesan-pesan tentang apa nih Apapun buat Super Friends nih. buat Super Friend, Kan isinya anak muda semua, Nah. punya karya juga. anak muda punya karya. Pesan dari ti urang mah nyaeta tadi, mun maneh boga ngimpi, mun maneh boga tujuan, mun maneh boga target, sing yakin, sing percaya, dan yang pasti mah selalu lihat ke sekeliling maneh. Maksudnya jangan hanya selalu memikirkan diri sendiri. Aya barudak, bantulah orang sebanyak mungkin, maka Oke. kamu akan, karena itu emang maksudnya balik deui ketika tadi orang loba hal itu bisa dijelaskan ke Ya. orang gitu nya. Mungkin itu adalah dah hirup mah kumaha pepelakan geuning nya. Ketika kamu melak bonteng, nya pasti jadi bonteng. Ya, Maneh melak cabe, nya pasti jadi cabe. ya. Maneh melak goreng bakal jadi goreng. Maneh melak hade, hade bakal malikna hade oge. Tuh, keren. Berarti ini Super Friends udah nggak zaman lagi berkompetisi. Ya. Saatnya kita untuk berkolaborasi. Betul, betul. Wih, Betul. Ini luar biasa Asep Balon ya. Oke, sekarang kita mau games dulu sama Asep Balon. Siap. Ya. Di PCJC. Naon eta teh? Tanya cepat, jauh cepat. Anjing. Oh, aya oge nu kieu euy, anjing. Siap, siap. Jangan mikir ya, langsung Siap. jawab. Live perform atau virtual? Live perform.
Tapi virtual oke tenang naon dah panenya di sini aya nu ngundang mah tenang naon. Kan kenalan. Ternyata bukan seorang idealis, seorang yang berkompromi. Iya, Ya, nggak apa-apa. Oke. Wah, ini mah tuh senior-seniornya. Iwake atau Denada? Iwake. Karena Iwake karena impact-nya di hip hop Indonesia memang salah satu yang mendobrak. gokil ya. Iya, gokil pisan. Itu Kang Iwa tuh salah Pionir satu. ya? Iya, pionir. Kalau nggak ada Kang Iwa, mungkin hip hop Indonesia nggak akan kayak gini. Gitu. Kalau nggak ada Kang Iwa, mungkin nggak ada Iya. lagu Iwa Peyek. Betul. Iwa Peyek. Si nyambung. Di dalam atau di luar? Di dalam. Oh, berarti udah Di nggak luar mau. mah tiris, bro. Nggak, maksudnya udah nggak mau show perform di outdoor gitu, nggak mau ya? Nggak mau atuh itu mah. Mau atuh itu mah. Dalam aja. Dalam aja ya. Di dalam di luar boleh lah, bebas lah. Udah. Diselingkuhin atau ditinggal nikah? Diselingkuhin aja. Ditinggal nikah peuheur, bro. Ada balon baru ditinggal nikah, coy. Bayangkeun kumaha ibarat kieu mang, bayangkeun nya maneh udang sare lulungu keneh apa? Neangan HP geuning mas kikituan. Terus ya dicetak ku Herman Jumapo anjing. Bayangkeun eta. Tos gitulah kurang leuwih namanya. Luar biasa pedih ternyata hidup ini ya. Oke, friends, kita mau ngingetin lagi nih ya. Sekali lagi buat lo semua 5 Super Friends ya, akan ada 3 merchandise untuk 3 orang. Itu silahkan komen positif ya. Kemudian untuk 2 orang lagi nih, masing-masing Rp200.000 masing-masing Rp100.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 mantan Anjing, pacar Oli. Asep Balon. Tulis. Anjing dia keren sekali pertanyaannya. Buat buat mantan-mantannya ieu lain urangnya sumpah kasih Kang Prima. Pai ngiluan pai 200.000 lumayan. Kalau pengen dapetin 500.000 untuk seseorang, sebutkan mantan pacar yang ninggalin nikah Asep Balon. Ya, gope langsung dari Asep Balon ya. Bukan saya ya pertanyaannya ya. Langsung jawab aja. Oke, Mas Asep ya, sukses Siap. terus ya. Nuhun Bang Prima. Sukses ya. Nuhun. Terima kasih untuk Desa Bandung Barat, Kaviro, Supervisor Bandung Barat, dan juga Taman Kopi ya. Pokoknya kita bakal ketemu lagi di episode Superstream selanjutnya. Tapi tetap masih di Superstream. Mau nge-rap mau apa ini?